Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita. Ini berjudul Baiat kepada Mujaddid adalah perwujudan generasi yang baik. Diuraikan oleh Dr. Andes Asy'adi Al-Fatah Aminatun. Saudara-saudara para pemirsa channel Kreweng Aji yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datangnya para mujaddid pada setiap permulaan abad sebagai imam mujaman tidak hanya dinyatakan oleh Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saja, melainkan pula dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran suci. Maka dari itu tidak ada jalan lain selain mengikutinya dan menerimanya. Lebih-lebih mujaddid pada zamannya. Hal ini telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, sertailah orang-orang yang tulus. Surat 9 surat Al-Baro'ah ayatnya 119. Para mujaddid adalah orang-orang yang tulus, orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai firman Allah di dalam surat 4 surat An-Nisa ayatnya 69. Dan mengikuti mujaddid pada zamannya, orang akan menempuh jalan yang benar, jalan yang senantiasa kita pinta di dalam doa-doa kita, yang setiap hari kita ucapkan tidak kurang dari 17 kali dalam sholat wajib kita. Maka orang yang menolak atau tidak mau mengikuti mujaddid pada zamannya termasuk orang-orang yang durhaka. Surat 24 ayatnya 55, yaitu surat Nur ayat 55. Orang durhaka matinya dalam keadaan jahiliyah sesuai dengan sabda Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa yang mati sedang ia dalam keadaan buta akan imam zamannya, maka matinya itu adalah dalam kematian jahiliyah. Kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Mengikuti mujaddid perlu pembuktian nyata, yaitu pernyataan sumpah setia atau berbaiat. Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan di dalam sabdanya, Bismillahirrahmanirrahim, adalah Bani Israel itu dikuasai oleh para nabi. Tiap-tiap binasa seorang nabi diganti oleh nabi yang lain, dan sesungguhnya tidak ada nabi sesudahku. Bakal ada sesudahku itu para khalifah. Mereka itu lalu menjadi banyak. Mereka atau sahabat bertanya, maka apakah yang Tuhan perintahkan? Beliau Nabi suci Muhammad SAW menjawab dan bersabda, tepatilah dengan baiat yang pertama, lalu berikutnya berilah hak mereka
karena sesungguhnya Allah itu bakal menanya mereka daripada apa yang mereka jaga. Hadis riwayat Bukhari bab permulaan makhluk nomor 94. Itulah perintah Nabi suci Muhammad SAW untuk menerima, untuk mengikuti dan berbaiat kepada para mujaddid, khususnya mujaddid pada abadnya atau pada zamannya. Bagaimana dengan mujaddid agung abad ke-14 Hijriah yang bergelar Masih dan Mahdi yang dijanjikan, yaitu Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Rasulullah memerintahkan sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila kamu mendengar, hendaklah kamu berbaiat walaupun kamu harus merangkak-rangkak di atas salju. Sesungguhnya dia itu adalah Khalifah Allah Al-Mahdi. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Hakim. Saudara-saudara para pemirsa channel Kreweng Aji yang berbahagia, sabda yang lain dari Nabi suci Muhammad SAW. Nabi bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, apabila kamu melihat Mahdi, maka segeralah kamu berbaiat walaupun kamu harus merangkak melalui rintangan salju, karena dia itu Khalifah dan Mahdi dari Allah. Hadis Musnad Ahmad dan Ibnu Majah halaman 315. Baiat yang kita ucapkan itu sebagai pernyataan. Saya ulangi lagi, baiat yang kita ucapkan itu adalah sebagai pernyataan sumpah setia, bukan hanya di bibir saja tetapi juga di dalam perbuatan, untuk ikut menegakkan perkara Allah Ta'ala di muka bumi, yaitu perkara Islam. Tegasnya, kita sanggup menjunjung tinggi agama melebihi apa saja di dunia ini dan memurnikan ajaran agama Islam yang sesuai yang diajarkan oleh mujaddid atau Khalifah Allah. Dan orang-orang yang berbaiat sebenarnya hanya berbaiat kepada Allah Ta'ala. Surat 48 ayatnya 10, yaitu surat Al-Fat ayatnya 10. Mereka ini adalah orang-orang yang berbaiat mendapatkan perkenan Allah. Surat 48 ayat 19. Disinilah terjadinya tonggak awal kemenangan Islam yang kedua. Dan orang-orang yang setia dengan baiatnya adalah tergolong orang-orang yang ikut dalam barisan depan memenangkan Islam kembali, terutama memenangkan Islam pada dirinya sendiri. Dan di zaman ini
Dan di zaman ini pula munculnya generasi-generasi yang baik, yaitu generasi yang selalu setia pada baiatnya. Maka dari itu, berbahagialah orang-orang yang setia dan mengerti tentang baiatnya itu. Sekian risalah ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.